Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di Apkat Apologetika Singkat bersama kami, Komsos Christi Regis, Maju. Saudara-saudariku seiman, si ahli kultus penuduh sekuat tenaga menanggapi respon kami terhadap tuduhan-tuduhannya yang mudah dibantah, yang pada akhirnya makin mempertajam tanggapan balik yang akan kami ajukan. Let's check it out. Menjadi pemimpin kultus itu dibutuhkan karakter unik yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin kultus adalah seorang karismatik dan otoriter, serta gangguan kejiwaan narsistik dan kombinasi sosiopat. Dan pemimpin kultus memiliki salah satu obsesi yang luar biasa untuk memperoleh kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Nah, karakter dan obsesi yang saya sebutkan itu jarang ditemukan di dalam diri seorang individu. Seseorang bisa berkepribadian karismatik dan otoriter, tetapi belum tentu narsistik dan kombinasi sosiopat. Ya, meskipun karakter seperti itu jarang dimiliki oleh seorang individu, namun karakter itulah yang nyata dan sungguh eksis di dalam diri bapa utama bid'ah Protestantisme, yakni Luther. Luther adalah seorang karismatik yang otoriter yang memiliki gangguan kejiwaan narsistik. Sekaligus ia mempunyai obsesi akan kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Individu yang berciri sedemikian inilah yang melahirkan kultus manusiawi pseudo-Kristen yang merupakan kumpulan imajinasinya belaka. Luther berimajinasi bahwa kitab suci milik kita Katolik, itu dapat ia utak-atik, lalu ia jadikan otoritas tertinggi di luar pemiliknya, sola scriptura. Luther pula berimajinasi bahwa rahmat dan iman yang hanya diperuntukkan bagi kita dan hanya menyelamatkan gereja Kristus sejati, Katolik, adalah juga bisa dimiliki oleh para bidat pemberontak di luar gereja, sola fide. Imajinasinya inilah yang akhirnya dikultuskan oleh orang-orang yang menyebut diri Protestan, sehingga membentuk kultus Protestantisme yang mana mereka ikut berimajinasi bahwa mereka adalah umat Kristen yang sesungguhnya yang mempunyai Alkitab dan mereka juga diselamatkan oleh iman. Imajinasi Luther menyebabkan orang-orang Protestan mengalami apa yang disebut sebagai illusory truth effect. Illusory truth effect atau efeknya ilusi kebenaran, yaitu sebuah dusta yang diulang secara terus-menerus menjadi kebenaran yang diyakini. Efek ilusi kebenaran adalah sebuah fenomena psikologis, di mana seseorang lebih cenderung menerima informasi yang salah sebagai benar ketika suatu informasi diulang-ulang. Oleh karena imajinasi Luther tentang sola scriptura dan sola fide itu kerap diulangi secara latah oleh para bidat Protestan sebagai suatu kebenaran, akhirnya mereka terbrainwash dengan mitos bahwa Alkitab Katolik dapat berotoritas di luar pemiliknya, dan mitos bahwa orang-orang Protestan yang adalah bidat itu diselamatkan juga oleh fide yang hanya diperuntukkan bagi kita orang Katolik Kristen sejati. Padahal sebagaimana yang telah kita tunjukkan dalam video Apkat sebelumnya, bahwa Protestantisme tak lain adalah sebuah kultus individualisme akut yang bersifat subjektivisme dan relativisme, yang justru memenuhi 8 kriteria dari reformasi pemikiran Robert J. Lifton. Ternyata, apa yang kami tunjukkan sekaligus simpulkan tersebut, bahwa bid'ah Protestantisme tak lain adalah sebuah kultus individualisme akut yang bersifat subjektivisme dan relativisme pun sungguh diakui, bahkan dibuktikan sendiri
oleh si bidat ahli kultus penuduh ini tanpa ia sadari. Secara tanpa sadar, si bidat ini telah mengamini bahwa Protestantisme yang ia anut dan bela adalah sebuah kultus individualisme akut. Bahkan, ia tidak hanya menegaskan kalau Protestantisme tersebut adalah sebuah kultus individualisme akut sebagaimana yang kami tetapkan, melainkan si bidat ini pun turut membuktikan dirinya jika Protestantisme yang ia anut sebagai keyakinan teologisnya tak lain bukanlah kekristenan itu sendiri, melainkan sebuah keyakinan subjektif yang bersifat inkonsistensi semata. Pengakuannya ini sebagaimana nyata dalam 2 poin berikut. Poin pertama, ketika si bidat ini berkata dengan sengaja bahwa Mengapa klerus dan gerejanya harus menentang dan membidatkan konsep sola scriptura? Jawaban sederhananya adalah karena semuanya itu adalah tentang kebebasan berpikir. Sebagai sebuah kultus, dan memang gereja ini sangat menentang umatnya untuk berpikir bebas dan kritis. Bahkan semua grup kultus seperti saksi-saksi Yehua, Mormon dan lainnya sangat menentang kebebasan berpikir. maka sejak saat itulah terkonfirmasi secara otomatis kalau bid'ah Protestantisme dengan prinsip sola scriptura sebagai jantung utamanya adalah sungguh sebuah kultus individualisme sekali lagi. Tepatnya sebagai kultus yang memuja-muji dan membela secara mati-matian kebebasan berpikir yang sifatnya individual menurut masing-masing subjek. Sehingga tak heran sebagai seorang bidat Protestan yang menganut prinsip individualisme akut ini, si ahli kultus penuduh sungguh begitu anti dengan ciri keseragaman kolektif dan kepatuhan otoritatif dalam gereja Katolik, sehingga ia tak segan menuduh itu sebagai ciri-ciri kultus. Padahal tanpa si bidat ini sadari, dengan tuduhannya tersebut secara historis teologis, ia telah menghina, merendahkan, bahkan menentang kekristenan yang historis yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus beserta para rasulnya sebagai sebuah kultus. Mengapa? Jika keseragaman kolektif dan kepatuhan otoritatif adalah ciri-ciri kultus, sedangkan kebebasan berpikir secara individual ala bidat sola scriptura itu adalah sikap yang benar, maka berdasarkan logika si bidat ahli kultus penuduh ini, maka para rasul Kristus adalah rasul-rasul agama kultus itu sendiri. Khususnya kedua rasul termulia kita, yakni Santo Petrus dan Santo Paulus. Mengapa? Karena kedua rasul kudus ini amat menekankan pentingnya keseragaman dan juga kepatuhan otoritatif bagi gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Misalnya, di dalam suratnya, Paus pertama kita ini menulis, "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati." Bandingkan 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Di situ amat terlihat jelas bahwa Paus pertama kita ini mengajarkan agar gereja itu seragam, bahkan seragam dalam konteks pemikiran dan bukan bebas secara mandiri, individu lepas individu. Sehingga tidak akan ada otonomi pikiran yang bersifat egosentris pada gereja awal. Juga kepada gereja di Filipi, Santo Paulus juga berpesan seperti ini. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi pasal 2 ayat 2. Sehingga perkataan kedua rasul ini sama sekali tidak pernah memberikan celah atau kesempatan sedikit pun bagi sikap subjektivisme individualis akut untuk hadir di dalam gereja Kristus. Bahkan bukan hanya sekedar menteorikan keseragaman dan kepatuhan otoritatif tersebut. Kedua rasul ini pun sungguh mempraktekkan ciri-ciri tersebut secara bulat, tegas, dan konsisten. Ciri yang dituduh sebagai ciri-ciri kultus oleh si bidat ini.
Jika Santo Petrus menghendaki kebebasan berpikir ala bidat sola scripturis, tentu beliau pasti akan berkata bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci itu boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, secara bebas dan otonom. Namun, justru beliau mengajarkan sebaliknya. Bandingkan surat 2 Petrus pasal 1 ayat 20. Atau jika paus pertama kita ini setuju dengan sikap subjektivisme individualis sebagai suatu sikap yang benar, pastinya beliau akan menempatkan kehendak individu yang bebas sebagai sumber dari nubuatan. Akan tetapi, beliau justru mengajarkan kebalikannya, yaitu nubuat tidak pernah dihasilkan oleh kehendak seorang individu semata yang bebas, melainkan nubuat itu lahir oleh dorongan Roh Kudus pada orang jamak yang berbicara atas nama Allah. Bandingkan surat 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Juga, jika kebebasan berpikir adalah mutlak dan wajib ada dalam kekristenan, maka sia-sialah bantahan keras yang dikemukakan oleh Santo Paulus dan Santo Barnabas kepada golongan Yahudi Kristen yang mengajarkan ajaran sesat tentang sunat sebagai sarana yang wajib untuk keselamatan. Dapat dilihat pada Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1-2. Bukankah demi kebebasan berpikir ala sola scripturis, harusnya Santo Paulus dan Santo Barnabas wajib menerima perbedaan pendapat? Bahkan lebih sia-sia lagi dan tak masuk akal jika demi kebebasan berpikir, Santo Paulus dan Santo Barnabas harus menemui para rasul dan tua-tua di Yerusalem untuk menyelesaikan perkara ini. Seharusnya para rasul dan tua-tua tidak perlu memutuskan suatu ketetapan mutlak lewat konsili terkait hal ini. Untuk apa ada keputusan mutlak lewat konsili kalau antar individu Kristen itu bisa berpikir mandiri dan menentukan posisi mereka secara pribadi masing-masing? Apalagi konsili para rasul tersebut secara berani mengklaim kalau keputusan mereka adalah keputusan dari Roh Kudus juga. Bandingkan Kisah Para Rasul pasal 15 ayat ke-28. Bukankah ini sebuah teknik brainwash agar para individu Kristen awal tak bisa berpikir secara bebas dan otonom? Sehingga menurut logika konsisten dari si bidat ahli kultus penuduh ini, seharusnya konsili pertama para rasul di Yerusalem ini tak lain dan tak bukan adalah konsili agama kultus semata. Karena membatasi pendapat individu per individu, bahkan dengan mengatasnamakan Tuhan atau Roh Kudus. Ciri kultus yang demikian pun semakin nyata pula oleh Santo Paulus, yaitu ketika beliau secara tegas berpesan kepada gereja di Galatia seperti berikut. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia pasal 1 ayat 8. Maka, berdasarkan logika si ahli kultus penuduh, Santo Paulus adalah pemimpin kultus yang menentang kebebasan berpikir seorang individu. Beliau sungguh menentang pendapat kritis terkait Injil dari pihak lain, entah sesama rasul ataupun dari malaikat sekalipun. Bahkan bukan hanya menentang, Santo Paulus pun menjatuhkan anatema atau kutukan bagi pendapat, pemikiran, atau ajaran yang lain atau asing tentang Injil. Bukankah seharusnya demi kebebasan berpikir individu, Santo Paulus wajib menerima ajaran atau pendapat lain yang aneh bahkan sesat tentang Injil dari pihak lain? Maka dari manakah rasul-rasul kultus ini mencontohi atau meneladani sikap anti kebebasan berpikir yang subjektif dan individualis ini? Tak lain adalah dari pendiri kekristenan itu sendiri, yakni Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, di mana Ia bersabda, "Jika ia tidak mau mendengarkan gereja, sampaikanlah soalannya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat,
pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dapat lihat pada Injil Matius pasal 18 ayat 17. Sehingga jika keseragaman kolektif dan kepatuhan otoritatif adalah ciri-ciri kultus, sedangkan kebebasan berpikir secara individual ala sola scriptura itulah yang merupakan sikap yang benar, maka berdasarkan logika si bidat ahli kultus tersebut, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita sungguh adalah sosok pendiri kultus yang sejati. Karena ia tidak mengizinkan pengikutnya untuk memecahkan persoalan secara otonom atau mandiri, atau secara individual subjektif. Sama sekali tidak. Melainkan Tuhan dan Juru Selamat kita mewajibkan agar setiap individu menyelesaikan persoalannya secara kolektif di bawah otoritas gereja. Bahkan Juru Selamat kita justru mengkategorikan orang yang berciri individual egosentris atau yang maunya sendiri atau yang tidak mau diatur oleh gerejanya, itu dikategorikan sebagai pemungut cukai dan pagan. Bahkan ciri-ciri yang disebut si bidat sebagai ciri-ciri kultus tak lain adalah ciri yang diperintahkan oleh Yahweh sendiri, Allah Tritunggal, sejak Perjanjian Lama. Dapat dibaca pada kitab Ulangan pasal 17 ayat 12. Sebaliknya, ciri yang ia bangga-banggakan, yakni kebebasan berpikir secara subjektif individualis, justru adalah ciri non-Kristiani heretik yang hendak dicegah dan dihindari oleh ajaran kitab suci sejak awal. Misalnya, itu dihindari dalam surat Roma pasal 12 ayat 16, 1 Korintus pasal 8 ayat 2-3, 2 Korintus pasal 10 ayat 12, dan misalnya pada 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Namun, bukankah si ahli kultus menunjukkan pula jika sekte-sekte sesat seperti saksi-saksi Yehova dan Mormon pun juga melarang kebebasan berpikir? Maka apakah mereka juga berada di dalam posisi yang benar? Hal tersebut akan terjawab dengan sendirinya pada poin kedua berikut. Poin kedua, sewaktu si bidat ahli kultus ini mencoba menghindar dari fakta penilaian kami Abkat bahwa Protestantisme menghasilkan nihilisme, ia pun membantahnya dengan berkata bahwa kita Gereja Katolik secara tidak langsung adalah kakek dari nihilisme, dengan alasan karena bid'ah Protestantisme keluar dari perut Gereja Katolik. Mari kita perhatikan logika utama di balik argumen si bidat ini. Jika Protestantisme dituduh menghasilkan nihilisme, maka saya bisa mengatakan bahwa Katolikisme Romawi secara tidak langsung sebenarnya adalah kakek dari nihilisme. Tentunya, Anda terkejut, bukan? Mengapa saya mengatakan demikian? Sederhana, karena Protestantisme itu sendiri lahir dari perut Katolikisme Romawi. Maka, hal yang patut dipertanyakan ialah, apakah suatu ada atau being yang keluar dari suatu realitas tertentu adalah masih identik atau masih merupakan bagian dari realitas itu sendiri? Misalnya sosok atau figur iblis di dalam kekristenan yang kita imani sebagai bekas malaikat atau bekas entitas yang dahulunya pernah tergolong atau menjadi bagian dari surga. Maka apakah iblis si malaikat jatuh ini masih memiliki keidentikan diri dan posisinya dengan surga? Karena dalam Injil sendiri, iblis pun disebut sebagai pendusta dan bapa segala dusta. Bandingkan Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-44. Maka, jika iblis disebut sebagai bapa segala dusta, apakah secara tidak langsung surga adalah kakek dari segala dusta? Hanya karena iblis adalah bekas penghuni surga yang telah keluar atau jatuh? Tentu tidak. Karena setiap being atau ada yang telah keluar memisahkan diri atau diekskomunikasi dari suatu realitas tertentu bukanlah bagian lagi yang identik dengan sesuatu tersebut. Atau bahasa lainnya adalah telah berbeda dan bahkan bertentangan, alias lain. Seorang X dari suatu membership tidak lagi memiliki relasi
ataupun kaitannya yang khas dan spesifik lagi dengan membership bekasnya itu. Konteks di mana iblis keluar dari surga adalah sungguh sama dengan konteks bid'ah Protestantisme keluar dari gereja Katolik. Baik Lucifer maupun Luther adalah dua pribadi yang terekskomunikasikan dari status keanggotaan mereka sebelumnya, sehingga mereka tidak lagi memelihara nilai-nilai khas dari keanggotaan mereka yang sebelumnya itu. Justru mereka menciptakan nilai-nilai mereka yang baru, yang unik dan spesifiknya tersendiri yang nanti akan bertentangan dengan nilai-nilai keanggotaan mereka sebelumnya, yakni surga dan gereja Katolik. Sehingga sebagaimana iblis sudah tidak memiliki kaitan apapun dengan surga, begitu pula ciri khas atau keunikan dari bid'ah Protestantisme yang sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan kekatolikan. Namun, jika logika si ahli kultus penuduh ini konsisten bahwa suatu ada atau being yang keluar dari suatu realitas tertentu adalah masih identik atau masih merupakan bagian dari realitas tersebut, maka alhasil ia harus sepakat bahwa Protestantisme adalah induk dari gerakan kultus. Mengapa? Karena sekte-sekte yang ia tuduh sebagai kultus, seperti saksi-saksi Yehova dan Mormon, sesungguhnya adalah memang sekte-sekte yang lahir secara langsung dari perut sola scriptura Protestantisme. Semua aliran dalam Protestan, baik itu denominasi arus utama atau mainstream maupun yang sektarian, semuanya itu adalah cabang-cabang nyata dari bid'ah Protestantisme. Iya, baik Charles Fox Parham, Agnes Ozman, Ellen G. White, Charles Taze Russell, Joseph Smith, dan semua pendiri sekte restorasionisme adalah oknum Protestan yang menganut prinsip sola scriptura dan the priesthood of all believers ala Protestantisme itu sendiri. Mereka bukanlah ex-member atau individu yang diekskomunikasi dari Protestantisme, sama sekali bukan. Melainkan mereka merupakan produk langsung dari konsep egosentris yang dicetuskan Luther pada abad 16, yaitu kembali ke hati nurani masing-masing. Mereka menerima bawaan Protestan mereka secara konsisten pula, yaitu penolakan mereka terhadap pengajaran fundamental Katolik, seperti penolakan terhadap keutamaan Paus sebagai pengganti Santo Petrus, penolakan terhadap sakramen-sakramen suci, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat, penolakan terhadap purgatori atau api penyucian, penolakan terhadap perantaran para kudus, dan lain sebagainya. Sehingga segala bentuk penilaian si ahli kultus tentang saksi-saksi Yehova dan Mormon sebagai kultus secara otomatis menggambarkan Protestantisme sebagai induknya gerakan-gerakan kultus restorasionisme itu. Bahkan, ciri manipulasi mistik atau mystical manipulation yang si ahli kultus sering pakai tuduhkan kepada saksi-saksi Yehova dan Mormon sebagai kultus, itu tak lain adalah ciri otentik dari Protestantisme sendiri. Hal yang paling signifikan ialah pilar-pilar reformasi dari bid'ah Protestantisme sendiri itu adalah hasil dari manipulasi mistik seorang Luther. Secara khusus ialah ajaran sesat sola fide. Ajaran sesat sola fide yang dianut oleh sekte-sekte Protestan arus utama atau mainstream tak lain adalah hasil mystical manipulation dari Luther, karena ajaran tersebut digagas Luther sewaktu Luther berada di jamban yang ia klaim diperolehnya dari Roh Kudus versinya sendiri. Jadi, sewaktu si ahli kultus bidat ini berpesan kepada kami agar kami membaca buku-buku referensi psikologi yang ia gunakan, justru kami menggunakan prinsip yang sama untuk menilai bahwa bid'ah Protestantisme adalah sebagai sebuah kultus sesat yang sejati. Pesannya itu membuktikan ketidaktahuan fatal si ahli kultus ini terhadap bahan-bahan yang ia gunakan. Ia mengira bahwa buku-buku tersebut adalah
buku otomatis yang membuktikan kalau gereja Katolik sebagai sebuah kultus. Ia lupa bahwa teori-teori psikologi kultus dari buku-buku tersebut adalah teori yang bernilai netral dan tidak spesifik, yang artinya bisa diterapkan sebagai bahan hipotetis untuk mengkaji suatu kelompok mana, atau kelompok tertentu, atau kelompok mana saja untuk dibahas. Buku-buku tersebut sama sekali tidak secara rigid mengevaluasi gereja Katolik yang ia istilahkan sebagai Katolik Roma. Bahkan ada buku yang spesifik yang mengajarkan bahwa bid'ah Protestantisme adalah kultus. Tepatnya buku yang berjudul A Culticide of Calvinism, yang memang secara spesifik menunjukkan betapa kultusnya bid'ah Calvinisme itu sendiri. Bahkan buku tersebut juga menggambarkan hubungan yang kuat antara praktik eksegetis Calvinisme dan praktik-praktik kultus seperti Mormonisme dan saksi-saksi Yehova pada bagiannya yang berjudul It's Twisting of Scripture pada halaman 211 sampai 225 dari buku itu. Satu hal yang perlu digarisbawahi ialah bagaimana si ahli kultus ini menunjukkan kesetiaannya sebagai boneka pencet sejati dari channel Verbum Veritatis, yang mana ia selalu mempromosikan logical fallacy atau kesesatan berpikir dari channel tersebut terkait penolakan bid'ah mereka atas otoritas paus. Hal mana channel yang ia puja-puji tersebut menggunakan kesarjanaan dari pemikiran-pemikiran modern liberal untuk menyangkal fakta historis dari kebenaran akan kepausan dan otoritas universal Santo Petrus dan para penerusnya. Cara kerja para bidat ini itu persis dengan para polemikus Saraken yang menggunakan tulisan-tulisan para bidat skeptis liberal modern untuk menyanggah doktrin-doktrin fundamental dari kekristenan seperti dogma Trinitas dan ketuhanan Yesus Kristus dari keputusan konsili-konsili ekumenis kuno. Sehingga baik channel Verbum Veritatis maupun boneka pencetnya ini, itu mereka perlu mendengar nasihat dari Bapak Pendeta berikut ini. Tadi bilang di Konsili Nisea 325, Pak tahu dari mana? Pak tahu dari mana Yesus itu dilantik jadi Tuhan di Konsili Nisea tahun 325? Sejarah mana, Pak? Bisa kasih tahu saya sejarah mana? Ya? Itu tulisan siapa, Pak? Boleh tahu tulisan siapa? Dan itu buku itu tulisan siapa? Kan namanya buku ada tulisan. Tony Lay itu hadir pada tahun 325 atau tidak? Ya. Sekarang ya. Dia kutip Tony Lay yang tidak jelas hidup tahun berapa. Ya. Tapi tadi bilang Miller Erickson itu adalah Bapak Gereja. Sekarang saya punya dua buku ini dari Bapak Gereja dari tahun 300-an. Pak tahu di 325 itu perdebatan apa? Itu Arius sama Athanasius. Tulisan Athanasius di sini. Lihat 325 seluruh dokumen. Anda kutip tulisan yang ini tidak bisa lawan, ini sumber primer, Pak, dari dokumen-dokumen tahun 325. Yang Arius kontra Athanasius saja lawannya Arius ini bukunya nih, Pak. Kalau Anda kutip yang buku terbitan tahun 2000, mana bisa lawan? Makanya saya bilang, Pak, nanti kalau ada waktu boleh lihat ini semua, Pak, cari di mana yang cocok dengan itu. Ini sumber primer. Itu orang hidup tahun berapa baru dia nulis, Pak. Terima kasih. Ya, saya pikir apa yang jadi pertimbangan ini masih ada yang sekarang begini, kalau ini tidak benar, siapa yang pernah bantah? Siapa yang pernah bantah hasil sidang kerja Indonesia itu oleh para penulis? Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa hasil sidang kerja ini bawa ke apa yang ditulis mereka ini salah. Tidak ada. Jangan mengatakan, Pak. Lalu siapa yang bisa bantah ini bahwa ini salah? Siapa yang pernah bantah dokumen yang lebih tua dari yang punya Bapak? Loh, ini juga berdasarkan dokumen yang tua. Tidak mungkin sesuatu yang tua.
Berarti Pak punya berdasarkan dokumen yang tua, Pak punya sumber bukan sumber primer. Ini dokumen resmi dari tahun 325, Pak. Atas dasar nasihat dari Bapak Pendeta itu, kami APKAD mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah para scholar liberal Katolik yang literaturnya kalian kutip untuk menentang otoritas kepausan, apakah mereka adalah para saksi mata terdekat dan relevan dari gereja awal? Apakah literatur mereka adalah sumber primer? Sungguh, bukti patristik mengajarkan secara bulat dan komunal bahwa Rasul Petrus dan penerusnya, yakni para uskup Roma, itu sungguh memiliki keutamaan yurisdiksi secara universal. Misalnya, Bapak Gereja Perdana Santo Optatus dari Milevis yang memerangi paham bidaa donatisme di Afrika Utara pada abad keempat sebelum Santo Agustinus itu mengakui bahwa Santo Petrus menerima kunci-kunci kerajaan surga dengan cara yang unik dan bahwa para uskup Roma itu mewarisi otoritasnya yang unik tersebut sebagai penerus. Hal ini merupakan bukti tambahan yang mendukung kepausan dalam gereja kuno. Kesaksian dari Santo Optatus ini itu dikukuhkan lagi oleh para bapak gereja Yunani atau bapak gereja Timur yang juga diakui sebagai orang-orang kudus di dalam gereja-gereja skismatik Ortodoks Timur. Itulah sebabnya Santo Yohanes Damaskus, bapak gereja yang amat dihormati oleh tradisi Bizantium Yunani, itu pada abad ke-7 menulis bahwa Santo Petrus sebagai poedron, yang berarti sebagai presiden. Maka sewaktu Santo Yohanes Damaskus berkata kalau Santo Petrus adalah presiden atau poedron atau semua dalam hal iman, apakah ia hanya semata-mata berkata tentang suatu keutamaan kehormatan yang tidak mencakup keutamaan otoritas? Tentunya tidak. Yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes Damaskus adalah otoritas atas kepresidenan atas semua rasul dan gereja. Itu yang ia maksudkan. Selanjutnya, minimnya pengetahuan terhadap sejarah kekristenan yang historis atau sejarah gereja yang objektif dan orisinal beserta minimnya pengetahuan terhadap eklesiologi yang sejati pada akhirnya menyebabkan si ahli kultus ini putus asa meletakkan kategori kultus bagi gereja Katolik. Sewaktu ia berpendapat bahwa Paus Leo pertama adalah pemimpin kultus pertama yang menjadikan gereja Roma sebagai Katolik Romanisme yang haus kekuasaan. Ia mengira bahwa ia telah berhasil dengan tuduhannya itu. Namun, satu hal yang tak bisa ia bantah dalam videonya ialah fakta akan adanya otoritas ilahi pada gereja Roma, yang mana otoritas itu telah eksis sejak awal mula. Ia tak bisa bantah. Bahkan, otoritas ilahi ini telah memiliki tipologinya sejak Perjanjian Lama. Sewaktu Yahweh sendiri bersabda dalam kitab Ulangan, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Ulangan bab 17 ayat 12 ini sungguh membuktikan bahwa Allah atau Yahweh telah mendirikan suatu otoritas keagamaan yang bisa menetapkan undang-undang serta menetapkan putusan-putusan definitif yang bersifat mengikat disertai ancaman dosa berat lewat seorang imam agung. Gereja Katolik adalah Israel yang baru. Dengan demikian, gereja juga punya otoritas mengikat yang dilaksanakan oleh para paus Roma itu sendiri. Mereka yang menolak taat kepada keputusannya terpisah dari para umat. Jadi,
logika minus ahli kultus ini akan menyimpulkan bahwa Yahweh lah biang atau penyebab atau dalang dari kultus kepemimpinan yang ada pada bangsa Israel. Oleh karena kebenaran otoritas ini tak terbantahkan, maka tak heran Santo Irenaeus berpendapat bahwa setiap gereja apostolik harus taat dan setuju kepada otoritas gereja Roma. Perkataan Santo Irenaeus, uskup Lyons tersebut secara amat telak membungkam perkiraan sia-sia dari si ahli kultus berikut ini. Pertama, Agustinus adalah seorang uskup dari Hippo. Jadi ia mengembalakan gerejanya sendiri. Ini berarti ia memiliki wewenang yang independen, terlepas dari kuasa otoritas gereja Roma, yang waktu itu juga punya uskup sendiri. Jadi masing-masing gereja memiliki otoritas sendiri secara independen. Bahwa sebagaimana perkataan dari Santo Irenaeus, semua gereja apostolik harus taat pada otoritas Roma, maka semua yurisdiksi yang ada dengan uskupnya masing-masing pun itu turut berada di bawah naungan otoritas Roma. Bahkan perkiraan si ahli kultus tadi itu terbantah secara otomatis oleh sebuah situs yang dikelola oleh seorang bidat Protestan aliran lain, yang mana situs tersebut menyebutkan bahwa Calvinisme adalah sebuah kultus Kristen palsu yang sebenarnya merupakan ajaran Katolik Roma yang disamarkan secara hati-hati. Di dalam situs itu, si penulis memuat keyakinan Calvin sendiri bahwa keselamatan seseorang harus selalu terkait pada keterhubungan seseorang tersebut dengan gereja induk yang tak lain adalah gereja Roma. Dengan demikian, si ahli kultus hanyalah seorang anggota kultus sesat individualisme Protestan yang kebingungan dan tanpa arah, yang tak sanggup membela sekte atau ajaran denominasi yang ia anut. Kyrie eleison. Salam Abkat, mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.